Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ngaku sebagai turunan Grandong, kalau kalian ngaku sebagai turunan Mak Lampir, kalau kalian mengaku sebagai turunan Gendruwo, turunan apalah, itu hak kalian. Kami tidak akan menanyain yang namanya verifikasinya, sertifikasinya tidak, atau terverifikasi atau tidak, nggak butuh. Tapi ketika kalian mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, mengaku bahwa dalam diri kalian mengalir darah Rasulullah, maka kami perlu bukti. Karena Rasulullah adalah milik kita bersama, Rasulullah adalah junjungan kita bersama, dan Rasulullah adalah milik seluruh umat Islam. Maka wajib kita mempertanyakan itu semuanya, karena nasab mulia beliau sedang dibelokkan. Betul sekali ya kata Bapak ini ya, kalau bukan mengaku keturunan Nabi, mungkin kami masyarakat Indonesia nggak mempermasalahkan hari itu ya guys ya. Terserah mau mengaku keturunan siapa, tapi kalau mengaku keturunan Nabi itu harus benar-benar dibuktikan ya, karena nanti akan disalahgunakan tentunya ya kalau mengaku keturunan Nabi ya. Udah tahu sendiri kan, masyarakat Indonesia itu semuanya agamis dan cinta kepada nabinya, jadi akan sangat rentan sekali dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Memang seseorang itu benar-benar dalam pengujian keilmuannya ya, kematangan keilmuannya, susunan bahasa dan lain sebagainya, serta didukung dengan karya ilmiah, dengan bukti-bukti yang ilmiah, bukti-bukti yang otentik, maka pembicaraannya tidak pernah mencari pembenaran, tapi kebenaran, bukan pembenaran. Bukan kemudian menggunakan salah satu dalil yang diambil dari Quran atau hadis untuk melancarkan aksi-aksi mereka, untuk kemudian mengolah ya, agar bisa digunakan untuk mendoktrin umat, untuk mendoktrin pengikutnya. Jadi teman-teman, Gus Miftah ya, yang ternyata sebagaimana pengakuannya ngajinya sama Habib Lutfi. Yang kemarin Habib Lutfi itu makna nilakotja aku baca nggak paham ya kan. Nah terus kemudian kemarin man ro'a minkum mungkaron itu juga man ro'aitul mungkaro. Jadi ya wajar kalau kemudian Gus Miftah itu pada waktu masih awal-awal ya menjadi mubalik lah, mulai terkenalnya itu banyak sekali bacaan kitabnya yang salah-salah pada waktu itu. Ya pengennya sih menggunakan dalil, menggunakan hujah lah, mengeluarkan hujah-hujah, dalil-dalil. Nah ternyata semuanya itu malah blunder karena ketahuan kalau tidak bisa ngaji, nggak tahu lulusan pesantren mana kok bisa dipanggil Gus kemarin. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa menjaga adab, sopan santun. Tapi secara keilmuan itu menurut saya ya menyesatkan kalau gitu ya. Nah itu dia akibatnya ya Pak ya, karena masyarakat Indonesia kan agamis ya, cinta Nabi dan juga sangat-sangat religius istilahnya ya. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu memanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu dari masyarakat Indonesia yang religius tersebut ya. Ada yang cinta kepada suriah Nabi, akhirnya dimanfaatkan dengan menyamar sebagai suriah Nabi ya, untuk memanfaatkan hal itu. Ada yang cinta kiai, akhirnya ada orang yang bisa dari beberapa dalil, akhirnya memanfaatkan menjadi ustadz seperti Miftah itu ya, padahal nggak bisa berdalil ya. Nah, oke lanjut lagi Pak. Kini mereka tidak pede lagi untuk mengeluarkan kejumawaannya lah. Kita simak, jangan di skip-skip, hanya di Opini Arnews Media. Video yang pertama yaitu dari Pak Taufik Segaf. Jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun. Cara mereka mendoktrin semacam itu. Tapi ada yang janggal. Dulu bangga menjadi Habib, sekarang kok berubah jadi Sayyid. Kenapa? Bukankah dulu kalian pernah mengatakan bahwa Sayyid dan Syarif itu kedudukannya di bawah Habib? Habib adalah keturunan Nabi yang paling mulia derajatnya, paling dihormati, paling tinggi kastanya. Katanya begitu.
Kenapa sekarang kalian berbondong-bondong merubah diri kalian dengan gelar-gelar sayyid, dengan gelar-gelar syarif? Kan aneh kalian ini. Kenapa mulai nggak pede lagi dengan gelar-gelar kalian? Saudara, sekarang saya mau tanya. Ini, tak kasih gambaran dong. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini. Bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia. Jadi begini teman-teman ya. Dari nagobah internasional sekarang sudah menggunakan tes DNA ya untuk memverifikasi seseorang. Ketika seseorang kemudian menyodorkan nih seumpama si Fulan itu adalah keturunan dari Sunan Ampel seumpamanya kan, kemudian membawa data-data ini, bawa data-data dari manuskrip yang ada, susunan buku nasabnya dibawa, kemudian dibawalah ke Nagobah internasional. Sesampainya di sana apakah langsung diverifikasi? Tidak. Di sana melakukan tes DNA, terverifikasi apa tidak? Karena sudah banyak contohnya yang semacam itu, dan ada salah satu dari orang Indonesia yang ternyata terkonfirmasi sebagai zuriyah Rasulullah. Dan ini teman-teman, keputusan Muktamar yang ke-31 ya, Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu dilaksanakan di Boyolali ya, kalau nggak salah di Donohudan tuh, Jawa Tengah pada tahun 2004 menyatakan bahwa tes DNA dapat digunakan untuk mengenali hubungan biologis, namun tidak bisa otomatis menetapkan hubungan nasab secara syar'i. Ya, tidak bisa langsung kemudian ujuk-ujuk seperti yang dikatakan Asikab tadi. Tidak bisa. Kemudian saya keturunan Rasulullah karena tes DNA saya sama dengan DNA Rasulullah. Tidak bisa. Nah, ini kedudukan tes DNA dalam fikih NU. Karena kita orang NU, kita mengacunya kepada apa yang sudah menjadi hasil dari Bahsul Masail NU ya. Akurasi biologis, tes DNA diakui memiliki tingkat kebenaran dan keakuratan yang sangat tinggi secara ilmiah untuk membuktikan hubungan darah atau mengubah hukum nasab apabila anak lahir di luar pernikahan yang sah secara agama. Itu yang pertama. Ya, bisa digunakan untuk itu. Yang kedua, meniadakan nasab atau menafikan nasab. Nih contoh ya, tes DNA. Ini saya jelaskan dulu. Tes DNA dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menolak atau menafikan klaim nasab jika didukung oleh indikasi syariat yang kuat. Seumpama dari kumpulan apa yang menjadi bukti dari Kiai Imad sudah dibuktikan semuanya dari kajian ilmiah ya, dari kemudian kitab-kitab manuskrip zaman dan lain sebagainya sudah didukung, itu kuat banget. Kemudian tidak ada catatan Nagobah internasional yang pernah mengisbat dari klan Ba'alawi. Nah, kemudian lagi tes DNA-nya tidak tersambung, maka tes DNA tersebut bisa untuk menggugurkan istilahnya isbat yang diaku-akukan kemarin. Kalau kemarin ngomong bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi, kemudian ternyata tes DNA-nya nggak sama, maka bisa dinafikan dari situ. Oke ya, didukung oleh indikasi syariat yang kuat. Tetapi tidak bisa digunakan serampangan, nggak bisa digunakan serampangan untuk membatalkan nasab yang sudah jelas terbentuk dari pernikahan. Artinya harus benar-benar ada bukti-bukti yang kuat, yang istilahnya itu sebagai pelengkap lah ya. Tes DNA itu sebagai pelengkap, makanya tidak bisa untuk mengisbat nasab, tapi bisa untuk membatalkan nasab atau menafikan nasab. Nah, kita dengar apa yang disampaikan oleh Kiai Iman. Kalau mau paham DNA, baca buku saya YDNA Nabi Muhammad SAW. Sudah ber-ISBN dan sudah sesuai dengan jurnal-jurnal ilmiah, karena saya ambil dari jurnal-jurnal ilmiah para pakar DNA. Saya tidak kuliah dalam ilmu biologi, tapi saya bisa menyimpulkan kesimpulan para pakar biologi itu. Kenapa? Karena saya belajar ilmu mantek, bagaimana cara menyimpulkan yang baik dan benar. Keluarga Habib Rizik. Dan itu sudah diakui ya di ISBN. Oke ya. Ya, dari situ kalian bisa membacalah tes DNA bagaimana. Jangan kalau kemudian saya sendiri kurang paham tentang tes DNA, tapi bagi saya karena nggak begitu penting bagi diri saya. Tapi kalau dari Pak Alawi penting banget untuk meyakinkan kepada kita, karena isbat nasab Nagobah dari Nagobah internasional kalian nggak punya.
Kalian hanya diisbat oleh Robito Alawiyah saja. Sedangkan di luar sana tidak ada yang pernah mengisbat kalian. Kalian nggak punya syahadah dari sana. Dan saya juga mendukung Rizik Syihab pada waktu itu untuk melakukan tes DNA. Kenapa sekarang kok diharamkan? Dari situ aja sudah mengalami kejanggalan mereka itu. Ini ya. Kemudian pandangan dari Gus Miftah. Gus Miftah ini ya seperti yang saya bilang tadi, belajarnya sama Mbah Lutfi bin Yahya yang kita tahu bacaan kitabnya juga amburadul. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya pengakuan mereka yang kemarin mengaku sebagai dzurriyyah Nabi kemudian ternyata tes DNA-nya nggak nyambung, yaitu bisa untuk membatalkan tadi loh yang dipakai ya hasil keputusan muktamar tadi ya. Oke, terus kemudian ini apa yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Ini nggak paham, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri bukan itu, bukan dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan Nabi, itu namanya dzurriyyah. Kalau Ahlul Bait ya orang-orang yang pernah hidup serumah dengan Rasulullah. Siapa itu? Ya Rasulullah. Kemudian siapa? Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian kedua cucu Nabi yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu Ahlul Mustafa Tuhuri, ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang disucikan, bukan semacam Pak Alawi yang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita saksikan hari ini. Ada yang dari tahta, perebutan tahta, kemudian ada wanita, ada dari harta, semuanya ya. Bahkan ada kemarin yang jago sholawatan Pak Alawi yang digerebek jam 3 pagi oleh masyarakat juga ada. Kemudian melakukan enak-enak dengan istri orang di majelis pula itu juga pernah kan ya, pernah loh ya, itu kalau nggak salah marganya Yahya juga kalau nggak salah. Nah masih banyak lagi dan itu sudah track record gitu loh, track recordnya mereka. Kalian masih melihat mereka sebagai Ahlul Bait? Enggak mungkin mereka Ahlul Bait gitu loh. Ya. Mereka itu adalah ahli bait yang suci dan tidak membenci Ahlul Bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Yuk mari kita berhati-hati. Siapapun habaib saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya sangat menghormati. Saya pengen ditunjukkan lah hadis yang mengatakan itu atau dalil yang mengatakan itu haram hukumnya masuk surga siapapun yang membenci habaib. Nggak ada, nggak ada. Saya berani bertaruh nggak ada. Kalau memang kalian bisa menunjukkan ada kata habaib di situ, saya tutup channel. Beneran ini, saya tutup channel. Kalau memang kalian bisa menunjukkan bahwa di situ ada hadis sahih Bukhari Muslim ya, yang kemudian mengatakan siapapun tidak bisa masuk surganya Allah kalau tidak mencintai habaib. Saya akan tutup channel kalau kalian bisa menunjukkan hadis sahih di Bukhari Muslim. Ayo, saya tantang kalian semuanya. Beliau dan saya punya prinsip dalam kitab taklim al-hurmatu khairum minat ta'ah. Benar, harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Oh, ada tahu kan Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Karena apa? Karena mereka juga Habib si Lutfi ini gitu loh. Makanya selalu mendoktrin kepada pengikutnya untuk menghormati Habib. Seburuk apapun Habib harus kamu hormati dan sebagainya, karena itu keturunan Rasulullah. Lah bukti aja nggak ada kok, tes DNA nggak berani kok. Dari mana kemudian? Kalau memang saya itu tahu ya sifat-sifatnya Pak Alawi, jumawanya minta ampun. Kalau mereka itu salah aja jumawa, apalagi mereka benar. Kalau mereka salah aja jumawa, kalau benar pasti mereka lebih jumawa gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau mereka memang terbukti terverifikasi DNA-nya, sudah dari dulu Kiai Imad masuk penjara. Yakin saya, sudah dari dulu Kiai Imad dilaporkan ke pihak berwajib. Mereka orang-orang yang jumawa selama ini. Tapi apakah kita melihat kejumawaan mereka hari ini? Tidak, teman-teman. Karena apa? Karena mereka takut, mereka benar-benar tiarap. Mereka tidak punya bukti.
sebagai dzurriyyah Nabi. Pekalongan. Dan Anda catat, nggak mungkin seorang Habib Lutfi merespon apa yang Anda katakan, karena beliau selalu memandang kita umatnya dengan bi'ainir rahmah, Umatnya. mata kasih sayang. Maka penghinaanmu terhadap guru kami tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami. Tapi awas, kalau ini terus Anda lakukan, umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kemudian umat, kemudian hati-hati, awas dan sebagainya. Kenapa? Selama ini Kiai Imad membatalkan nasab sudah 3 tahun loh ya. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang justru tersadarkan, berbondong-bondong meninggalkan para habib. Artinya itu laknat buat siapa? Ya buat mereka. Sampai-sampai di Sidoarjo juga ditolak. LBY itu ditolak. Mereka sekarang tiarap, kenapa? Karena nggak punya bukti. Kalau mereka punya bukti, mereka bakal melawan. Gitu loh. Pikiranmu kok yo cupet tiba. Sekarang sudah ada di tes DNA. Orang yang mengaku cucu Nabi harusnya tes DNA. Ada di 5.000 orang-orang mengaku Nabi di Qatar, di Saudi sudah dites DNA. Di antaranya ada yang konfirmatif, ada yang tidak konfirmatif. Dan yang konfirmatif itu salah satunya yang orang Indonesia tinggal di Saudi dari Madura. Namanya Kiai Abdul Hamid, cucu dari Sunan Ampel yang ada di Saudi. Dia sudah di tes DNA dan tes DNA-nya konfirmatif, dia cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sementara dari golongan orang-orang yang getol mengaku Nabi di Indonesia belum ada satu pun yang berani tes DNA. Dan kita tantang, berani nggak tes DNA? Agar betul-betul bahwa mereka mengaku itu bukan hanya bermodalkan silsilah yang turun-temurun, yang itu bisa saja pengakuan sepihak, tetapi juga berdasarkan ilmu pengetahuan tajribah. Baru kalau begitu. Agama memerintahkan kita menghormati keluarga Nabi. Itu adalah teori mughalatatul musadarah alal matlub. Padahal tidak ada penguat ilmiah bahwa ia adalah cucu Nabi selain pengakuan dan silsilah. Tidak pula ada dalil yang menyatakan kita wajib menghormati turunan Nabi. Yang ada adalah mencintai keluarga Nabi, bukan keturunan Nabi. Ini mereka samarkan antara dzurriyyah Nabi dan ahlu baitin Nabi. Hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan ahlu bait mereka rampok untuk diambil sebagai hadis-hadis untuk keturunan Nabi. Keluarga dan keturunan itu berbeda. Keluarga itu saya punya istri saya punya anak, punya mertua, punya mantu, itu namanya keluarga. Kalau kita wisuda, datang semua. Sekarang ini silsilah orang Banten saja ke Nabi sudah 41. Dan itu sudah bukan siapa-siapanya, hanya keturunannya Nabi. Iya, Keturunan. karena orang Banten pun tradisi penulisan silsilah kepada baginda Nabi terpelihara. Kalau mau ngomong Pak, terpelihara, dicatat 1670, kitabnya masih ada, catatannya asli. Mereka yang sekarang mengaku keturunan Nabi itu catatannya 1928 setelah mereka 100 tahun ada di Indonesia. Benarkah? Wallahu a'lam bishawab. Bisa benar, bisa juga tidak. Seperti yang mempunyai turunan Sultan Banten sekarang, bisa iya, bisa juga tidak. Yang ada tuh bagusnya, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita husnudon saja. Nah, jadi sangat menarik sekali ya guys ya. Dari beberapa habib-habib yang mengaku zuriat Nabi, keturunan Nabi, itu dites ternyata bukan keturunan Nabi. Dari Indonesia ada satu yang dari Madura ya, yang melakukan tes DNA. Ternyata beliau memang benar keturunan Nabi, tapi beliau tidak gembar-gembar seperti orang-orang yang itu ya guys ya, yang bukan keturunan Nabi, tapi mengaku-ngaku keturunan Nabi. Masya Allah. Baik guys, itu tadi video reaksi kali ini ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi pelajaran buat kita semua ya, agar lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang akan kita ambil ilmunya ya, agar kita tidak salah pilih dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu guys ya. Baik, kita tutup video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share juga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.